Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD. Nah, cuma di sini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai si Euro USD ini. Kemudian kita juga akan membahas sedikit mengenai si USD atau si DXY ini sendiri yang mengalami penurunan cukup banyak kalau kita lihat di sini ya. Ini juga sebenarnya sudah saya pernah bahas di video update si gold ini sendiri di minggu ini punya ya. Kalau kalian mau lihat itu tinggal klik aja di deskripsi video untuk linknya. Kemudian ini kita akan bahas singkat aja kalau untuk si DXY, karena kalau untuk lengkapnya itu ada di video si XOUSD. Oke ya, untuk yang 17 Juli. Oke, di sini kalau kita lihat DXY mengalami penurunan itu kurang lebih dari level harga. Kalau kita lihat di sini itu 103 ya, 103 poin berapa? 103.5 kalau kita di sini. Turun sampai kurang lebih ke harga 99.6 gitu. Jadi memang terjadi penurunan yang cukup signifikan kalau kita perhatikan di sini ya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk saat ini si DXY sendiri itu berada di level supportnya. Level support ini juga sebenarnya udah pernah kita bahas juga di update Telegram. Ini ada support 1, support 2, support 3, ini support 4. Support 4 itu di bagian breakoutnya dia gitu. Nah, tapi dia bertahan untuk saat ini itu di support yang nomor 3, itu kurang lebih di level harga di 99.6 sampai 99.8. jadi kurang lebih jaraknya, range-nya ini itu sekitar 20 pip gitu. Nah, kemudian kalau kita lagi, kalau si DXY ini kan memang kalau kita perhatikan untuk time frame kecil ya seperti 4 jam ya kan, 1 jam ya, atau 4 jam ke bawah lah gitu ya, itu masih butuh koreksi terlebih dahulu gitu. Koreksinya sampai mana? Kalau terdekatnya dia itu sampai ke angka 100 ya, 100 di sini ya, 100.3. Kemudian yang kedua 108 poin sampai 101.0. Kemudian yang tertingginya koreksi dia itu di 101.58 sampai 102.057 gitu di sini. Tapi in case ya, worst case itu dia cuma koreksi sampai angka 100, berarti dia masih akan melanjutkan penurunan dengan target support di 99.29 gitu, atau support terendahnya di mana? Kalau kita lihat support terendahnya itu ada lagi di 97.79 atau 0.80. Itu kurang lebih di area support di tanggal 31 Maret 2022 terakhir dites sama dia di sini. Gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, karena si DXY ini berada di area support, dia berarti si Euro USD juga berada di area resisten gitu. Nah, kalau kita perhatikan untuk si Euro USD memang secara time frame ya kecil ya, seperti 4 jam ke bawah ya, sama in case kayak si DXY itu masih butuh koreksi dulu nih gitu. Koreksi sampai mana? Koreksi terdekat itu ada di sini ya, di angka Fibo 23.6 yaitu di 11.475. Kemudian koreksi target kedua itu di 10.885. Lalu koreksi ke Golden Ratio itu di angka 50-60 ya di sini ya. Itu di 10.409 sampai 9932 gitu. Ini yang perlu kita perhatikan gitu. Oke. Kemudian ini berarti kan di resisten ya. Ini kan resisten zone. Nah, selama di resistance zone ini saya masih akan coba cari untuk sell point ya. Selama dia belum bisa break dari 1275 ya, itu kita akan cari sell point dengan target harga yang terdekatnya di 99. Oke, target harga di mana? Target harga terdekat di sini 11.984, kemudian yang kedua di 11.47 ya. Kemudian yang ketiga di 10.88 ya, dan terakhir ya untuk target utamanya itu di sini di 9.932 gitu, atau di zona retracement Fibonacci-nya gitu. Golden area Fibonacci-nya gitu ya. Ini kurang lebih kalau kita ukur ya untuk si gold untuk si Euro USD itu kurang lebih sekitar hampir 200 pip penurunannya. Jadi target utama di sini gitu. Nah, berarti kita akan mencari buy point ya, atau mencari entry buy ketika si Euro USD ini itu bisa break dari 12.759 atau dari zona hijau ini dengan target harga di 13.060 sampai 13.087 gitu. Ini next resistannya dia, dan tertingginya itu sampai ke 14.062 sampai 14.077 di sini ya. Gitu. Ini target akhirnya di sini. Gitu. Dari sini baru kita cari selling point lagi gitu.
Oke, kemudian ini untuk si Euro USD. Nah, ini kan Euro USD. Nah, ini yang tadi kita bahas nih mengenai resisten yang ini. Nah, kita tunjukin dulu nih di sini. Oke, saya tunjukin sebentar. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ini ada resisten yang cukup kuat. Gitu, karena kalau kita perhatikan ya, di area sini itu dia sempat jadi area support juga ya. Kemudian ini juga jadi area resistennya dia. Nah, ini ada area support ya. Jadi begitu dia bertahan di atas ini, dia masih akan lanjut dengan kenaikan tadi di harga kurang lebih kalau kita lihat tuh di 14.062 gitu atau 13.060. Jadi antara kedua zone ini itu akan jadi area selling point kita lagi itu nantinya gitu. Nah, selama dia belum bisa break dari sini nih, ini kan yang saat ini lagi current price-nya di sini, berarti kita masih akan cari selling point ya, karena ini juga kalau belum bisa break ya, targetnya masih sampai di sini ya, satu. Nah, terus sampai kurang lebih ke 10.087 ya, sampai turunannya tadi itu di harga kalau kita lihat ya di area golden ratio Fibo itu di 99, yang sini 9932 sampai 10409 gitu, itu ya. Jadi ini untuk si Euro USD. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk GBP USD ya, untuk GBP sebentar lagi loading internetnya. Nah, kalau untuk GBP sendiri itu juga berada di resisten ya. Jadi kalau kita perhatikan ini resisten yang cukup kuat juga, itu kurang lebih di level harga 31.025 sampai 31.046 gitu. Jadi coba kita cek dulu untuk resisten yang ini. Cukup jauh ya. Jadi memang kalau kita perhatikan untuk pair yang falas antara Euro USD sama GBP USD itu mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Jadi ini kalau kita lihat ini resistennya dia. Oke, satu. Kemudian ini juga jadi resistennya si GBP USD, ini jadi supportnya dia ya, ini juga jadi resisten ya. Jadi ini adalah main resisten atau main SNR dia gitu untuk si GU. Selama dia belum bisa break ini, maka sama saya juga akan cari konfirmasi untuk sell ya, dengan target harga terendahnya di sini dulu yaitu di 30.000 sampai 2978 gitu. Nantinya kalau untuk si GU ini sendiri begitu dia bisa break dari si harga 3146 ya, dari sini baru kita cari area buy dengan target harga kurang lebih di level tertingginya ya. Ini ya, tertingginya itu height-nya itu ada di 3294 atau 3273 gitu. Jadi ya kita patokan di sini gitu. Nah, selama dia belum bisa break ini, kalau kita lihat ya, yang dia belum break nih, dia selalu turun ke angka yang sama di sini gitu. Targetnya dia, ini targetnya kita gitu di sini. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi nanti dari sini baru kita memutuskan nih kita mau hold sell atau enggak gitu, karena memang kalau posisi di sini memang cukup penting, karena kalau dia belum bisa break lagi ini akan kemungkinan dia retest lagi sini, jadi kan kita sia-sia nih. Jadi saran saya nih ya, ini hanya saran aja sih, boleh kalian ikutin atau enggak, sama in case kayak Euro USD ya. Jadi sarannya sama, kalau misalkan kalian tradingnya mau hold ya lebih panjang atau hold untuk jangka panjang, better kalian misalkan kalian ada buka dua posisi nih gitu kan. Nah, kalian buka dua posisi ya, satu posisinya kalian take profit gitu di target TP kalian. Nah, satunya kalian hold gitu dengan SF plus. Jadi misalkan kalian entry di sini, SF plusnya di sini gitu, jadi dekat dengan entry pointnya gitu. Itu kalau kalian mau belajar untuk hold gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian cuma buka satu posisi ya, dan kalian mau hold ya, pastikan itu ada akun yang memang kalian tuh mau belajar gitu, yang untuk khusus untuk belajar hold. Jadi kalian nggak mikirin oh berapa profitnya, berapa USD yang kalian dapat gitu, yang penting kalian mau belajar untuk hold gitu. Oke, jadi memang kalau misalkan kalian mau akunnya trading ya, maka kalian juga mau hold juga, maka lebih baik dua posisi ya, satu posisi untuk take profit dan satu lagi untuk hold ya. Kenapa begitu? Supaya sistemnya kalian udah take profit nih di bawah sini ya, kalau udah clear semuanya, harga balik ke atas, kalian nggak merasa rugi gitu. Kenapa? Karena posisinya kalian sudah ambil profit yang di sini gitu. Jadi untuk akun yang satu untuk posisi yang satu lagi itu kalian memang khusus untuk hold, dan kalau misalkan nggak profit pun nggak masalah gitu. Jadi gitu ya, memang cukup simpel, cuma memang terkadang complicated juga sebenarnya kalau permasalahan mau hold atau enggak gitu.
Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian gitu ya. Biasanya kalau saya pribadi, saya buka lebih dari satu posisi. Misalkan contoh ada 2 atau 3 posisi. Nah 2 posisinya itu saya close gitu. Misalkan close di TP1, TP2 atau TP3 atau TP1 ya itu nggak masalah gitu. Tapi satu lagi saya hold gitu. Jadi event itu sudah profit ya, terus dia balik lagi ya, hold sampai mana, sampai target yang akhirnya misalkan di 2841 gitu kan, tapi harga cuma sampai 29778 terus balik lagi, itu nggak masalah gitu. Berarti kan entry saya yang terakhir itu ke close gitu kan, kena BE, itu nggak masalah karena memang posisinya saya sudah take profit untuk 2 entry lainnya gitu. Oke gitu ya. Jadi kurang lebih begitu, saya maksudnya kayak gambarannya untuk hold atau enggaknya gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi secara time frame. Kalau untuk time frame kecil yang di GBP USD itu sama kayak si Euro USD, itu dia butuh koreksi terlebih dahulu gitu. Coba tarik Fibo ya, jadi Fibo kita tarik dari bawah sini sampai ke atas sini gitu. Oke, kalau kita lihat memang kalau untuk Fibo kurang lebih untuk retracement-nya itu di harga sini ya, di angka 5060 itu kurang lebih di 28095 sampai 2879. Jadi bertepatan dengan area breakout-nya nih. Ini kan breakout zone dia. Ada 1 2 3 ya kan. Jadi pas ya. Jadi ini bisa jadi area buy zone juga. Ini high risk buy zone, ini bisa dikatakan medium risk. Kalau untuk yang low risknya di mana? Ya, low risknya itu ada di bawah sini gitu, di 26043 gitu. Kurang lebih di sini untuk low risknya. Oke, nanti mungkin kalau untuk yang low risknya ini akan kita bahas lebih lanjut lagi di next video. Ya karena memang posisinya harga juga pasti berada di sini. Paling nanti untuk hari Senin dia turun-turun pun worst case-nya atau bagusnya ya, kalau worst case ya turun sampai 30-an, kalau bagusnya dia turun sampai 28 gitu koreksinya. Oke gitu ya, itu kalau dari saya untuk GBP USD. Jadi selama dia belum bisa break 31 ini, itu saya akan cari posisi sell. Begitu dia bisa break 31, saya akan cari posisi buy dengan target harga di 3273 ya sampai 23294 gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk si GU dan juga si Euro USD. Ya jadi kalau misalnya kalian punya pandangan lain yang berbeda dari saya, itu boleh banget kalian sharingkan di kolom komentar ya, ataupun ada informasi yang belum saya sampaikan di sini, boleh banget nih kalian sharingkan ya, bantu saya juga bantu teman-teman jadi lainnya untuk menambah sudut pandang juga informasi yang ada di channel ini gitu. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton, dan kalau kalian tidak suka dengan videonya silahkan di dislike aja, dan kalau kalian suka dengan videonya silahkan di like, dan jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Nina Trading ID ya. Dari situ saya akan lebih semangat lagi untuk upload konten-konten analisa seperti ini setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.